apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Oke. Itu fakta. Itu fakta. Oke. Karena saya bicara dengan data, terjadi deindustrialisasi. Akibatnya PHK di mana-mana. Haha, seru. Jadi kita lihat biasa video pendukung sejati Jokowi ya, yang membela habis-habisan Jokowi ya guys. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia menganggap bahwa Jokowi itu adalah presiden terbaik guys. Jadi dia katakan seperti itu guys. Prof, Kan iya, kan supaya itu tidak menjadi hasutan bagi masyarakat itu maksud saya. itu kan karena Saya dari awal mengapresiasi apa yang Prof sampaikan. Saya bahkan sempat tepuk tangan. Oke. Tapi ketika sampai di situ saya mulai kok ada yang aneh ya. itu hak Anda. Enggak, gini, apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Oke. Itu fakta. Itu fakta. Oke, sebentar. Jokowi presiden terbaik guys. Kalau Jokowi presiden terbaik berarti Habibie enggak presiden terbaik. Bung Karno, terus Soeharto yang dijuluki bapak pembangunan, swasembada pangan, Gus Dur berarti bukan presiden terbaik berarti. Berarti nomor 2, nomor 3, nomor 4, Jokowi nomor 1 guys. Enggak paham juga aku ya. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan Sebentar. 24%. Silakan. Ubed. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu Ini pemikirannya dangkal sih ya guys. Sudah. Saya punya tesis kita harus begini. jujur dengan fakta itu. Oke, itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Ya. Rumus fakta pikiran orang-orang di sini aja nggak seperti itu. Oke, Yang mana? Oke, Enggak, apa? saya pikir ini harus adil. Jadi lanjut. apa yang menjadi tolok ukur kita? Oke. Jokowi Saya pikir itu pandangan adalah mayoritas rakyat harus menjadi tolok ukur presiden pikiran terkorup kita. di dunia versi OCC RP, Mas. Versi OCC RP. Apa itu OCC RP? Oke, Aiman, saya tidak OCC ingin. RP itu hanya melakukan polling, Oke, saya bukan media kredibel. Kita Iya, itu OCCRP itu bukan media biasa guys. Itu media internasional mengatakan kalau Jokowi salah satu yang terkorup katanya. Gimana? harus fair. Sebelum saya tidak ingin berdebat dengan omong kosong. Ya. Anda juga ngomong kosong, Pantes Prof. ngomong cuat-cuat. Tak pantes. Saya tidak bicara omong kosong. Sudah. Izin, maaf. Sudah. Saya terluka Anda bilang saya omong kosong. Saya rakyat jelata merasakan. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata merasakan kehadiran negara. Baru di era Presiden Jokowi. Betul. Baru di era Presiden Jokowi rakyat jelata di pelosok-pelosok negeri ini merasakan sentuhan negara. Baru di era presiden, kecuali di golongan rakyat 16% dan 24%. Saya fair. di Saya situ. tidak. Tapi Aiman, di kalangan mayoritas rakyat, Jokowi presiden terbaik. Cukup, sekarang- Kita merasakan. Oke, Kita saya- merasakan. Izin, Prof. Iya. Tadi Anda katakan bagaimana hal jangka panjang, jangka pendek kita tidak rasakan, kita mau rasakan jangka panjang. Prof, kita bikin bendungan tidak mungkin langsung panen padi. Izin, Prof. Kita bikin bendungan harus ada sawah yang kita airi, harus ada padi yang kita tanam, baru kita tuai. Itu yang dimaksud jangka panjang. Tidak bisa. Tadi Anda kata, no. Anda katakan, Prof. Tadi Anda katakan, Profesor Sarudin kayaknya bahagia kali ya guys. Apa yang diketawakan tuh? jangka pendek saja kita tidak rasakan, apalagi jangka panjang. Saya kira logikanya keliru. Oh iya, keliru ya. Saya Ya nggak kira apa-apa, logikanya logika keliru. keliru. Mudah-mudahan logika Anda Keliru. benar. Nggak apa-apa. Yang saya bicara tadi, Mas. yang saya bicara tadi bukan ilustrasi, Mas. itu real. Mas. Masih Anda logika gue Sebentar. keliru. Sorry ya kalau logika gue keliru. Sorry. Mas. Woi, keliru. Siapa namanya? Yang Mas saya Oni. bicara Siapa yang kuasai nikel? Cina. Oke, luar. Siapa yang Nggak sebut-sebutnya ya? Oke, siapa yang menguasai batu bara? Luar. Sebagian orang dalam, tapi sebagian juga luar. Siapa yang menguasai emas? Seterusnya luar. Oke, muncullah undang-undang IKN yang kemudian tidak berdaya apa-apa, itu IKN. Muncullah undang-undang kesehatan yang membuat rakyat Indonesia sesungguhnya tidak punya kedaulatan dalam kesehatan.
Kalimat intelektualnya adalah financialization. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gampang. Mau bukti? Mau bukti? Mari kita bukti sekarang. Berapa SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah? Siapa yang bayar? Anda termasuk membayar, Aiman. Sementara mereka makin kaya, Anda habis-habisan dimakan pajaknya. Orang-orang miskin ini yang membayar pajak itu untuk orang kaya. Saya tulisin yang kedua. Saya tulisin yang kedua. Dan Anda tidak bisa bantah. Berapi-api gitu ya. Profesor. Bukan main berapi-api. Karena saya bicara dengan data. Terjadi deindustrialisasi. Akibatnya PHK di mana-mana. Apa kaitannya deindustrialisasi dengan kekuatan oligarki tadi yang mendukung pemerintah? Karena sistem membenarkan bahwa lebih asik main di sektor keuangan daripada berjalan dalam sistem hukum yang tidak punya kepastian. Mereka mendapatkan karpet Dan merah. itu kemudian hukumnya bisa dibeli. Itulah wujudnya polisi menjadi alat kekuasaan. Tuh, kayak gitu. Itulah Tadi awal. yang disebut oleh Huniani tadi, itu bagian dari proses pembuktian itu. Ada yang ketiga, Hilman. Ada yang ketiga. Yang Anda tidak bisa bantah. Bahkan masyarakat Indonesia tidak bisa bantah. Apa itu? Sticky Gini ratio. Apa itu sticky Gini ratio? Susah nurunin Gini ratio. Kesenjangannya tinggi. Tinggi. Nggak bisa dibantah. Angka bicara. BPS bilang 0,382. Teman-teman Ibu Bogor 0,42, 0,44. Makanya gaduh terus. Sebentar, Anda dengan berbicara seperti ini seolah Anda mengatakan ini dilakukan yang paling parah oleh Pak Jokowi dong. Karena Jokowi Nggak, jawab dulu pertanyaan saya, betul nggak? enggak. Oke, Jokowi melanjutkan kebijakan SBY oligarki juga. dan kemudian memperdalam. Di situ saya lihat kecerdasan Joko Widodo memperdalam kerusakan itu. Memperdalam kerusakan. Iya. Cerdas dong. Dia perdalam kok. Dan dia sudah disediakan oleh undang-undangnya sebelumnya. Saya bukan sama Anda, no. Ini riwayat ekonomi politik hukum. Tidak sembarang lihatnya. Ya, oke guys. Nah, jadi perdebatan dari video tadi ya guys memperlihatkan betapa tajamnya ya perbedaan antara cara pandang ya. Baik itu soal bukti ya, soal data ya, atau pengalaman rakyat ya dalam menilai kepemimpinan Presiden Jokowi kemarin ya guys. Ada yang menganggapnya sebagai presiden terbaik sepanjang sejarah ya. Ada pula yang melihat sisi lain ya yang harus dikritisi guys. Ya, namun satu hal ya yang jelas ya, diskusi ini bukan hanya tentang ijazah aja ya. Bukan hanya tentang demo atau opini semata ya, melainkan tentang masa depan ya guys. Tentang masa depan bangsa yang jangan sampai terpecah belah guys. Mari kita belajar ya untuk tetap jujur pada fakta, menghormati perbedaan dan menjadikan kritik ya. Jadikan kritik sebagai jalan menuju persatuan Indonesia ya, bukan perpecahan.